Selamat pagi siswa-siswi semua. Berharap pagi hari ini semua dalam kondisi sehat, dalam kondisi prima untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita membacakan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan izinkanlah Bapak yang memimpin doa pada pagi hari ini sesuai keyakinan Bapak, yaitu Kristen Protestan. Untuk semua kita sama-sama tenangkan hati untuk menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik siswa-siswi semua, pagi hari ini kita akan belajar tentang teknik pembesaran komoditas perikanan air tawar. Tapi kali ini kita akan belajarnya dengan video pembelajaran. Selamat pagi siswa-siswi semua. Salam semangat bagi kita semua. Hari ini Pak Edwin Exam Pro Ramli. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang satu materi kriteria pemilihan lokasi pembesaran komoditas perikanan. Kenapa pagi hari ini kita akan belajar tentang itu? Karena melalui materi ini kita akan sama-sama belajar tentang kriteria lokasi yang sangat menentukan keberhasilan dari pembesaran komoditas perikanan air tawar saat ini. Dalam menjelaskan dalam kriteria lokasi pembesaran komoditas perikanan ada dua topik yang akan dipelajari. Yang pertama, macam-macam wadah pembesaran komoditas perikanan. Yang kedua, menentukan lokasi wadah pembesaran komoditas perikanan. Tujuan yang ingin dicapai melalui pelajaran ini adalah setiap siswa-siswi diharapkan mampu untuk memahami dan menjelaskan macam-macam wadah pembesaran komoditas perikanan dan menentukan lokasi pembesaran komoditas perikanan air tawar dan memahami serta mempraktekkan bagaimana proses penerapannya. Siswa-siswi semua, Pak akan mengawali pembelajaran dalam topik ini dengan mengajak siswa-siswi semua agar mengerti jenis wadah yang digunakan dalam pembesaran budidaya perikanan. Yang pertama, land-based aquaculture, yaitu teknik memelihara ikan di wadah yang berada di wilayah daratan, misalnya kolam, tambak, akuarium. Yang kedua, water-based aquaculture, yaitu teknik memelihara ikan di wadah yang berada di wilayah perairan, misalnya keramba, jaring apung, dan lain-lain. Sedangkan untuk macam-macam wadah pembesaran, yaitu yang pertama bak fiberglass, yang kedua sistem budidaya dengan mina padi, yang ketiga bak semen, yang keempat keramba, yang kelima akuarium, yang keenam jaring apung, dan masih banyak lain lagi jenis-jenis wadah yang biasa digunakan untuk pembesaran komoditas perikanan. Sedangkan bak fiberglass sendiri adalah bak plastik yang dibangun di atas permukaan tanah. Bak ini terbuat dari bahan kimia resin, katalis, dan serat kaca. Bak fiberglass ini dapat dipindah-pindah sesuai dengan keinginan dari para budidaya. Yang kedua, sistem budidaya dengan sistem mina padi. Sistem budidaya dengan mina padi adalah memelihara ikan bersamaan dengan memelihara tanaman padi. Pada pinggir petakan sawah dibuat kemilir keliling yang berfungsi sebagai tempat yang lebih banyak air. Sehingga ketika tanaman pada mina padi membutuhkan air yang sedikit, di kemilir ini akan berlindung tempat ikan. Jadi kemilir ini seperti yang biasa kita lihat itu pematang sawah yang di pinggir sawah itu yang dinamakan kemilir. Yang ketiga ini bak semen. Kenapa diartikan sebagai bak semen? Karena wadah pembesaran ikan dengan bak semen ini dibangun di atas permukaan tanah. Artinya tanah ini tidak bisa diangkat karena menggunakan semen. Maka bak ini tidak bisa dipindah-pindah. Jadi ketika kita menggunakan bak semen, berarti kita sudah harus bisa menentukan lokasi yang tepat untuk kita melakukan kolam dengan bak semen ini. Yang keempat itu keramba.
Keramba adalah wadah untuk membesarkan ikan yang dipasang di perairan umum seperti sungai, pari, danau, dan lain-lain. Keramba itu biasanya terbuat dari bambu. Sedangkan yang berikut akuarium. Akuarium ini sering dijumpai di mana saja teman-teman biasa lihat. Ada yang biasa di dalam rumah sebagai tempat hias, ada juga yang untuk pembesaran, ada juga yang biasa dipajang-pajang di tempat-tempat umum. Akuarium juga dapat digunakan untuk membesarkan ikan. Di samping untuk memajang ikan hias karena ukurannya yang kecil juga sangat berguna dan beragam. Ada yang kecil tetapi juga ada yang besar. Sedangkan yang besar itu biasanya dipakai untuk pembesaran ikan. Sedangkan yang kecil itu biasa dipakai untuk menghias di dalam ruang tamu atau di mana-mana. Terus jaring apung sendiri adalah wadah pembesaran ikan yang biasa digunakan di perairan umum yang sangat dalam. Jaring apung biasa berada di permukaan air. Selain itu juga ada wadah yang sering kita jumpai berupa gorong-gorong, tambak, parit, insentif, dan lain-lainnya. Jadi itu semua adalah wadah-wadah yang bisa digunakan untuk pembesaran komoditas perikanan. Jadi untuk menentukan lokasi sendiri kita harus menentukan dengan baik agar kemudian kita dapat membudidayakan itu dengan baik sesuai dengan keadaan iklim kita, keadaan lingkungan kita maupun keadaan daerah kita. Sedangkan untuk kolam sendiri berdasarkan kegunaannya itu dibedakan menjadi 7 bagian, yaitu ada kolam induk. Kolam induk sendiri digunakan untuk memelihara induk ikan, induk jantan dan induk betina harus terpisah. Terus ada kolam pemijahan, yaitu kolam yang digunakan untuk memijahkan induk ikan. Yang ketiga itu kolam penetasan, yaitu kolam yang digunakan untuk meneteskan telur dan untuk hasil pemijahan. Yang seterusnya itu kolam pendederan. Kolam pendederan yaitu kolam yang digunakan untuk memelihara larva ikan menjadi ikan ukuran benih. Terus yang berikutnya itu kolam pembesaran, yaitu kolam yang digunakan untuk membesarkan ikan. Selanjutnya itu kolam pengendapan lumpur, yaitu kolam yang digunakan untuk mengendapkan partikel lumpur sebelum air dimasukkan ke dalam kolam pemeliharaan. Sedangkan kolam pemborokan yaitu kolam yang digunakan untuk memberok induk ikan sebelum dipijakan atau ikan konsumsi sebelum dipasarkan. Jadi pemberokan di sini yaitu kolam yang digunakan itu untuk induk-induk ikan itu dipisahkan, ditenangkan itu sebelum dipijakan. Jadi induk jantan dan induk betina itu sebelum dikawinkan itu mereka dimasukkan ke dalam kolam pemberokan juga. Sedangkan ikan-ikan yang mau dipasarkan juga itu biasanya itu dimasukkan di kolam pemberokan supaya kondisinya stabil sebelum dipasarkan. Terus kolam berdasarkan sistem pengairannya dibedakan menjadi 2, yaitu kolam seri dan kolam paralel. Kolam seri sendiri yaitu kolam yang dimana air dimasukkan ke dalam, contohnya air dimasukkan ke dalam kolam A dimanfaatkan untuk memelihara ikan di kolam A. Air buangan yang dimasukkan ke dalam kolam B dari kolam air buangan yang dimasukkan dari kolam A itu kemudian dimasukkan di kolam B. Sedangkan air pembuangan dari kolam B dimasukkan lagi ke kolam C dan seterusnya. Kolam jenis ini relatif hemat air. Terus kolam yang kedua yaitu kolam paralel. Kolam paralel sendiri yaitu air yang dimasukkan ke dalam kolam A untuk memelihara kolam A itu pembuangannya itu tidak dipakai untuk membudidaya ikan di kolam B. Jadi dia hanya khusus untuk budidaya di kolam A. Sistem pengairan seperti ini relatif lebih boros air, namun lebih mudah untuk mengelola cara budidayanya. Baik siswa-siswi semua, tadi kan kita sudah belajar tentang macam-macam wadah pembesaran komoditas perikanan. Sekarang kita akan belajar tentang cara menentukan lokasi pembesaran komoditas perikanan dan
memahami lokasi pembesaran komoditas perikanan dengan baik. Dalam menentukan lokasi wadah pembesaran komoditas perikanan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, aspek sosial ekonomi. Yang kedua, aspek sosial budaya. Yang ketiga, aspek hukum. Dan yang keempat itu aspek teknis. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui pembelajaran pagi hari ini adalah setiap siswa-siswi diharapkan mampu menjelaskan dan menentukan lokasi pembesaran komoditas perikanan sesuai dengan aspek pendukungnya serta bagaimana proses penerapannya. Aspek sosial ekonomi. Aspek sosial ekonomi di sini berbicara tentang aspek yang terikat dengan persoalan untung dan rugi dari usaha yang akan dijalankan, baik untung rugi, persoalan hubungan dengan orang-orang di sekitar maupun persoalan keuangan dan kegiatan pembesaran ikan harus dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat sekitar. Misalnya, ketika kita membuka usaha budidaya perikanan, kita merekrut sebagai tenaga kerja. Jangan sampai sebaliknya masyarakat merasa rugi atau terganggu oleh usaha yang dijalankan. Akhirnya masyarakat tidak menyukai dan usaha pembesaran ikan di sekitar kita bisa mengganggu usaha yang dijalankan. Terus usaha pembesaran ikan juga harus dapat memberikan keuntungan kepada pengelolanya untuk bisa menjalankan usaha sekaligus mendapatkan keuntungan. Maka lokasi usaha harus mudah diakses dalam memasukkan faktor produksi, misalnya bahan bangunan, pakan, dan lain-lain. Dan juga mudah diakses dalam memasarkan hasil pembesaran ikan, yaitu berupa ikan dan lain-lain. Jadi untuk aspek ekonomi sendiri, dua hal yang sangat penting yang harus diperhatikan, yaitu kerjasama kita di lokasi pembesaran dengan masyarakat sekitar. Yang kedua, cara mengelola dengan baik sehingga kita mendapatkan keuntungan dari hasil pembesaran kita. Yang keempat itu aksesnya itu harus mudah dijangkau. Yang kedua itu aspek sosial budaya. Jadi ketika berbicara tentang aspek sosial budaya, setiap daerah pasti memiliki budaya yang berbeda-beda, namun diantaranya terdapat kesamaan dalam beberapa hal. Misalnya, budaya masyarakat dalam menetapkan suatu objek lokasi yang dikeramatkan atau dianggap keramat. Misalnya, ada pohon besar atau sumur tua atau makam seseorang. Terkait dengan budaya tersebut, masyarakat memiliki tradisi merasa memiliki objek tersebut, walaupun objek itu tidak berada di dalam lahan mereka, dan masyarakat ketika melakukan ritual di objek tersebut. Kalau objek tersebut dirombak menjadi kolam, maka sangat mungkin ada perlawanan dari masyarakat. Bahkan misalnya setelah objek itu dirombak menjadi kolam dan warga menghadapi kondisi yang tidak enak, maka warga bisa menyalahkan pemilik kolam dan memusuhinya. Jadi berbicara tentang aspek sosial budaya di sini berarti berbicara tentang kedekatan kita membangun kolam pembesaran itu, berarti kita lihat dari semua aspek pendukung dan menjaga kerukunan dengan orang-orang sekitar tempat kita berusaha. Yang ketiga ini aspek hukum. Jadi kita berbicara tentang aspek hukum sendiri itu tentang kepemilikan lahan. Terkait dengan hak kepemilikan lahan, pastikan bahwa lahan yang akan dibangun kolam untuk pembesaran merupakan lahan bukan lahan sengketa. Pastikanlah hak kepemilikannya jelas, hak milik atau hak sewa atau hak yang lain selama periode waktu tertentu. Jadi kita harus bisa melihat dan memikirkan secara matang dari aspek hukum itu, kepemilikan lahan, terus misalnya kita kontrak lahan, berarti perjanjian kontraknya juga harus jelas. Aspek hukum juga mengingatkan kepada pemilik lahan bahwa pada lahan tersebut dalam jangka waktu tertentu tidak ada pengembangan. Misalnya lahan tersebut akan dibangun institusi atau bisnis yang ada di sekitar lahan, sehingga tidak akan timbul gangguan tertentu pada saat kegiatan mulai menunjukkan keberhasilan berupa gugatan dari pihak lain atau penggusuran. Jadi aspek hukum di sini kita harus juga, jangan sampai tempat kita membangun lokasi budidaya
lokasi pembesaran itu jangan sampai kedepannya ada mau dibangun perumahan, ada mau dibangun supermarket atau lain-lain. Itu kan ketika kita baru mau berkembang terus nanti ada masalah-masalah kan merugikan kita juga kalau kita harus pulang dari awal. Jadi untuk itu harus diperhatikan dengan baik. Yang keempat ini aspek teknis. Apa teknis di sini? Yaitu yang langsung terkait dengan persoalan teknis pembesaran ikan di lapangan, meliputi teknik pembuatan pola, teknik pemeliharaan ikan, sampai teknis pemasaran hasil. Untuk bisa membuat kolam yang baik, maka perlu memperhatikan beberapa hal di antaranya, yaitu faktor tanah, faktor air, dan kondisi udara. Yang pertama itu yang harus diperhatikan faktor tanah. Faktor tanah di sini yaitu berbicara tentang tekstur tanah, adalah perbandingan antara fraktur penyusun tanah dan tanah. Ada tanah berpasir, ada tanah lempung, ada tanah liat. Tekstur tanah menjadi sangat penting diperhatikan dalam menentukan lokasi kolam, karena tekstur tanah ini akan berpengaruh kepada kolam bisa menggenangkan air atau tidak. Air merupakan unsur utama dalam kehidupan ikan, maka kolam yang dibuat harus mampu menggenangkan air. Tekstur tanah yang dapat menggenangkan air adalah tekstur lempung atau liat dengan fraksi pasir yang sedikit. Memang untuk bisa menggenangkan air bisa menggunakan semen atau plastik, tapi nanti akan menambah biaya yang harus dikeluarkan. Terus faktor air. Faktor air di sini kita berbicara tentang air untuk pembesaran komoditas. Jadi bagi ikan sendiri, air bukan sekedar untuk minum, tetapi air merupakan tempat hidup ikan untuk melaksanakan seluruh aktivitasnya di dalam air, baik itu makan, minum, memijat, bertelur, menetas, membuang kotoran, dan lain-lain. Maka air harus diperhatikan dalam dua hal, yaitu kuantitas air. Kita berbicara tentang jumlah, volume, dan debit air. Jadi jumlahnya itu tetap tersedia, volumenya harus tetap, debitnya pun harus tetap. Dan kualitas air berarti kita berbicara tentang mutu air. Kualitas air harus meliputi 3 parameter utama, yaitu yang pertama parameter fisika, parameter yang kedua parameter kimia, yang ketiga parameter biologi. Dalam memperhatikan aspek air, maka harus memperhatikan sumber air tersebut. Sumber air yang harus digunakan untuk dialirkan ke dalam kolam harus berupa air tanah atau air permukaan. Air tanah yaitu air yang keluar dari dalam tanah, bisa berbentuk sumur atau air dari mata air. Air tanah ini memiliki sifat dalam hal kuantitas airnya itu harus lebih kontinu, bisa tersedia sepanjang tahun. Air tanah juga memiliki sifat dalam hal kualitas, relatif bebas dari pencemaran, namun biasanya miskin unsur karat. Baik siswa-siswi semua, untuk lokasi pembesaran komoditas perikanan juga kita harus melihat dari ketinggian permukaan air laut. Ketinggian dari permukaan air laut di sini akan berpengaruh terhadap suhu udara daerah tersebut. Meskipun tinggi dari permukaan air laut, maka suhu udara semakin dingin. Ikan merupakan binatang yang bersifat poikilothermal atau suhu badan ikan hampir sama dengan suhu lingkungan. Hal ini memiliki konsekuensi. Pada air yang suhunya ideal, maka ikan lebih cepat tumbuh karena proses pencernaannya lebih cepat. Sebaliknya, ikan yang hidup pada daerah yang suhunya lebih dingin, maka pertumbuhan ikan lebih lambat karena proses pencernaan makanan lebih lambat. Ketinggian daerah yang ideal untuk pertumbuhan ikan berkisar antara 0 sampai 600 meter dpl. Baik siswa-siswi semua, dalam materi yang kita belajar pada pagi hari ini, Bapak berharap materi hari ini cukup sampai di sini. Apa yang kita pelajari, yang Bapak sampaikan, Bapak berharap bisa dipelajari kembali di rumah
atau ada hal-hal yang kurang mengerti dalam materi ini, bisa ditanyakan kepada Pak di setiap pelajaran atau ketika Pak ada di sekolah. Materi ini bisa di-copy sehingga teman-teman semua dipermudah ketika ada waktu kosong bisa ditonton kembali materi ini dan menjadi pedoman untuk materi selanjutnya. Untuk itu terima kasih banyak untuk setiap perhatian dari siswa-siswi semua. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.